Iya, shalom saudara, selamat malam dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa dan tetap bersuka cita. Biarlah hari-hari ini kita terus mau dekat dengan Tuhan dan tetap setia untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Mari kita terus menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan karena Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus memberikan kita kekuatan dalam hidup ini agar terus berserah kepada Dia. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan terus mendapat kekuatan. Biarlah kita terus mau masuk dalam hadirat-Nya, biarlah kita cinta akan kediaman-Mu itu menghanguskan kami Tuhan. Kami rindu terus akan Engkau, kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Bawa kami terus ada dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu di hidup kami. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh Tuhan dari hadirat-Mu Bapa. Amin. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan,
dan Raja atas hidup kami, atas bumi ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau, bahwa kami terus setia kepadamu Bapa sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus setia menyembah, terus setia memujimu, terus setia taat kepadamu Bapa, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dalam iman, di dalam pengharapan, bahkan di dalam segala situasi yang sulit di hidup kami. Tuhan yang berikan kami kekuatan untuk terus bertahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena itu inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, bahkan sampai akhir kami menutup mata kami. Biarlah Tuhan kami tetap setia Engkau dapati. Berikan kami kekuatan-Mu Bapa, hanya anugerah-Mu yang dapat membuat kami kuat untuk terus bertahan hidup dalam jalan-jalan-Mu Bapa sampai akhir. Kami menutup mata, kami mau terus setia sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku
katakan dengan iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Apapun keadaan kami hari-hari ini, sekalipun berat yang harus kami hadapi, kami mau berkomitmen untuk setia sampai akhir. Kami tahu penderitaan ringan yang kami hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima ketika Yesus datang. Karena itu kami mau terus berkata, kalau kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Biar hati kami terus menyembah-Mu, biar mata kami terus memandang-Mu Tuhan. Bukan persoalan kami yang kami pandang, tapi kami mau pandang Yesus yang lebih besar dari segala persoalan kami. Biar hati kami hanya tertuju untuk terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. lebih lagi mari angkat tanganmu saudara, katakan, ini komitmen kami Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Yes Lord Jesus, hati kami tetap Tuhan, tetap menyembah-Mu Yesus. Dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kami Dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, biar ini menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Hidup bagi-Mu. Hati kami tetap menyembah Engkau Yesus. Tetap menyembah. Ya Tuhan, dunia tidak akan pernah bisa Yesus menjauhkan kami. Dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama kami hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami Tuhan. Kekuatan-Mu yang akan memberi kami kekuatan, hadirat-Mu, kuasa-Mu yang menyertai kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah kami lihat dengan mata, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus mengasihi Engkau, yang mau terus mencari Engkau Tuhan.
Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib dan mulia, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi Bu. Ya, sebenarnya sudah lama saya ingin bersaksi, tapi saya belum berani untuk menceritakan kisah hidupku yang belum lama ini saya alami. Saya berumur 51 tahun dan pada saat itu saya masih beragama bukan Kristen. Saya punya 3 anak dan puji syukur semua sudah bekerja. Cerita saya berawal dari tanggal 12 Maret 2020, suami saya tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggalkan kami untuk selama-lamanya, tanpa meninggalkan pesan apapun ke kami. Awalnya selama di rumah duka saya masih bisa kuat. Tetapi pada tanggal 15 setelah suami saya dikremasi dan kami kembali ke rumah, disitulah saya merasa deritaku baru dimulai. Hari itu pikiran saya menjadi kosong dan dada saya seperti tertimpa batu besar. Saya mulai tidak bisa makan dan akhirnya saya jatuh sakit. Hingga akhirnya pada tanggal 9 April, anak-anak saya membawa saya ke rumah sakit dan dokter bilang saya stres yang berlebihan sehingga menyerang sampai ke lambung. Besokannya tanggal 10 April itu adalah ulang tahun saya yang ke-51 yang berpas-pasan dengan hari wafatnya Isa Al-Masih. Jadi ibu ini belum beragama Kristen ya pada waktu itu saudara ya. Kebetulan anak pertama saya beragama Kristen sedang ikut ibadah online. Saya duduk dan ikut menonton dan tiba-tiba saya ikut bernyanyi dan menangis tidak bisa berhenti. Oh haleluya. Ya, setelah itu saya bercerita kepada adik saya yang juga beragama Kristen bahwa dia berkata itu adalah jamahan kuasa Roh Kudus. Pada saat itu saya masih tidak percaya, malahan saya merasa makin menderita dengan apa yang saya rasakan. Saya sering bengong dan anak saya bilang saya suka bicara sendiri. Kemudian setelah sekian lama saya tidak pernah menonton acara televisi atau hiburan apapun, saya mencoba mencari hiburan melalui YouTube. Pada saat itu tanggal 15 April muncullah video ibu di home YouTube saya. Belum saya buka pada saat itu. Namun setelah berhari-hari selalu muncul terus. Maka akhirnya saya membuka video yang berjudul Hidup Seturut Kehendak Tuhan. Kemudian saya terus menonton satu persatu video ibu dan saya mulai jatuh hati pada khotbah-khotbah ibu. Anak bungsu saya bilang setiap jam 8 malam juga ada mesbah doanya Mam yang dibawakan oleh Ibu Debbie. Dan mulai tanggal 20 April saya akhirnya mulai mengikuti mesbah doa yang ibu bawakan. Entah mengapa saya terus-menerus menangis setiap kali mengikuti mesbah doa ibu. Pada satu hari ketika ibu sedang menyanyikan pujian, saya menutup mata. Waktu saya menutup mata ada sebuah sinar yang sangat terang dan ada seorang laki-laki yang membentangkan tangannya seperti orang tua yang mau memeluk anaknya. Hal ini terjadi 2 hari berturut-turut, Bu. Setelah beberapa hari ketika sedang mendengarkan firman yang Ibu Debbie sampaikan, saya menutup mata. Saya melihat laki-laki itu duduk di sisi kanan saya. Saya tidak mengerti apa yang saya lihat itu. Lalu saya cerita ke adik saya dan adik saya bilang itu adalah Tuhan Yesus.
Saya pikir apakah benar itu Tuhan Yesus, tapi saya juga merasakan semenjak ikut mesbah ibu hati saya tenang dan damai. Puji Tuhan ya saudara, saya juga tidak tahu bagaimana cara berdoa. Ya, dan dibantu adik saya bahwa berdoa itu seperti berbicara saja kepada Tuhan. Apa yang kamu rasakan, berbicaralah dengan Tuhan. Dan semenjak itu di setiap penutup doa saya pasti selipkan doa untuk suami. Bapakku yang di surga, berikanlah tempat yang indah buat suamiku di surga. Selamatkanlah jiwanya, berikanlah tempat di sisimu. Sekarang setiap malam saya selalu ikut mesbah doa ibu, dan kalau semalam saja saya tidak ikut mesbah ibu, hati saya pasti gelisah. Kemudian kira-kira bulan Oktober 2020 pada saat saya lagi ikut mesbah doa ibu dan saya sedang mendengarkan firman yang ibu bacakan, tiba-tiba saya mendengar ada suara seorang laki-laki yang berbicara. Anakku, suamimu sekarang sudah di sisiku, sekarang tenanglah anakku. Setelah mendengar itu saya menangis terus Bu, dan saya mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya percaya ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Di bulan November lagi-lagi pada saat mendengarkan firman yang ibu sedang sampaikan, saya menutup mata. Saya seperti melihat ada taman yang indah dan hijau Bu, dan ada seorang laki-laki yang sedang duduk di batu dan sedang bercerita kepada orang banyak. Dan saya melihat suami saya ada bersama-sama dengan sepupunya yang juga sudah meninggal lebih dahulu. Dan dengan keponakan saya yang telah meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit. Di sana mereka semua berbahagia dan hati saya semakin menjadi tenang. Terima kasih Ibu, melalui mesbah doa Ibu saya semakin tenang, semakin menenangkan hati dan membuka pikiran saya menjadi lebih tenang dan lebih baik lagi. Semoga Ibu selalu diberkati dan diberi kesehatan sehingga Ibu bisa terus menjadi penolong orang-orang yang seperti saya. Terima kasih sekali lagi Ibu, Tuhan memberkati. Amin, 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 amin. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Saudara, kesaksian yang sangat indah dan luar biasa yang sudah kita dengar, bagaimana seorang ibu yang kehilangan suaminya dan ibu ini belum percaya pada Tuhan. Iya, dan 2 kali dia mendapat penglihatan ketika sedang mengikuti mesbah doa. Di saat hidupnya galau, dia mencari hiburan lewat YouTube dan akhirnya menemukan khotbah saya. Dan ketika dia menonton, dia dilawat Tuhan, lalu dia mengikuti dan dia mencari semua khotbah-khotbah saya. Dan akhirnya ya ketika dia rutin mulai mengikuti mesbah doa, satu saat dia mendapat penglihatan, ya Tuhan Yesus berdiri dan membentangkan tangannya kepada dia. Ya, dan akhirnya dia mendengar ada suara yang berkata, tenanglah suamimu sudah bersama-sama dengan aku. Ya, dan sekarang dia mulai mengenal Tuhan dengan luar biasa, rasa lapar dan haus, dia tidak pernah alpa ikut mesbah doa. Saudara, dengan mendengarkan kesaksian yang seperti ini saya percaya, jangan takut. Kita tidak perlu takut akan apapun lagi. Hari-hari ini di saat dunia sedang bergelora, jangan bingung. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan harus digenapi. Ada yang bertanya, ini adalah sudah mau zaman antikris Bu, ini sudah mau, iya, semua sedang tergenapi. Kita nggak perlu tahu ini virus adalah ya karena orang yang begini begitu, ini buatan orang, apapun itu, bagian kita adalah mari kita terus mencintai Tuhan, lebih lagi mengejar perkenanan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata dalam hal ini yang terpenting adalah iman orang-orang kudus. Kita nggak pernah tahu, kita tidak tahu, dan jangan sok tahu. Lakukan aja apa yang di depan kita. Kejar kekudusan, kejar perkenanan Tuhan, tinggalkan kenajisan, percabulan, segala dosa yang menghalangi kita. Ya, kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. Kalau kita mendengar kesaksian seperti ini, bahkan di saat dia tertekan, dia putus asa, Tuhan Yesus datang dan membentangkan tangannya, anakku. Ya, Tuhan memperlihatkan dirinya. Saudara, ya seringkali kita semua ya
saya tahu mendengarkan kesaksian gini ada orang-orang Kristen yang mungkin secara rohani kita iri ya, kok dia bisa ya didatangi Tuhan, diperlihatkan yang seperti itu. Kita berpikir kita mau dan kita juga kepengen mendapat yang seperti itu. Tapi kan Tuhan memberikan karunia-Nya berbeda-beda. Mungkin karena ibu ini belum percaya Yesus sehingga Tuhan harus mendatangi dia dengan cara itu. Tapi bagi kita semua yang sudah percaya Tuhan ya, jangan meragukan Tuhan lagi. Bagian kita hanya percaya, bagian kita hanya berserah, dan ayo teguhkan dan kuatkanlah hatimu selama menunggu penantian akan hari Tuhan yang akan semakin dekat. Bagian kita hanyalah berserah. Dan selalu ingat pesan saya, kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat-sangat luar biasa ya, apa yang Ibu alami dibagikan bersama dengan kami ya, dan itulah Tuhan ya, apa yang Tuhan lakukan itu memang seringkali tidak terpikir dengan pikiran kita, tapi Tuhan sanggup ya. Luar biasa Bu ya, Ibu dikasih oleh Tuhan ya. Tuhan memilih Ibu untuk menjadi anaknya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita hari ini, sudah sampai di Yeskiel 27. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan menyuruh buat ratapan untuk Yeskiel, untuk Tirus. Bagaimana Tirus ini luar biasa diberkati. Dia diibaratkan seperti kapal yang indah yang berlayar dengan segala kemegahannya. Ya, dan kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-20 ya kemarin Saudara. Di mana firman Tuhan berkata di sana, ya, Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Ayat 21 sekarang. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Ya, ada kerjasama dagang antara Tirus ini. Ya. Jadi kita melihat di sini ya, ada kerjasama dagang antara Tirus dengan Arab, Tuhan berkata. Dalam hal domba jantan, ya, peternakan, ya, sementara dengan Dedan, kota Dedan, Tirus bekerja sama dalam hal kulit untuk pembuatan pelana kuda. Jadi Tirus ini sangat luar biasa Saudara. Di seluruh sektor perdagangan dia benar-benar menguasai. 22. Pedagang Sheba dan Raema berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barangmu ya. Saudara, dengan Sheba dia juga berdagang ya, dengan rempah-rempah dan juga batu-batu permata, wow, dengan emas ya. Dan ayat 23, Haran, Kane, Eden, Asyur dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu. 24 ya. Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah. Ya, mereka berdagang di pasar-pasarnya dengan menjual jubah dalam hal perdagangan jubah ya, pakaian-pakaian jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna dan tali pelimpin yang teguh. 25. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Ya, penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. 26. Ke lautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. Jadi Tirus digambarkan seperti kapal yang megah, dia membawa semua jenis barang-barang dan kemegahan dan kemewahannya. Tetapi sementara dalam pelayarannya Tuhan berkata, badai timur melandamu. Dalam hidup ini seringkali ada badai yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan dan dapat melewati semuanya. Ayat 27, hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan pelaut-pelautmu,
tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu, dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu. Ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Ya, lalu Tuhan berfirman, Tuhan akan menenggelamkan kapal yang maha indah itu, yaitu Tirus. Ayat 28, mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. 29, mereka turun dari kapalnya yang mengayun dayung. Semua anak kapal, pelaut, semuanya ke daratan lari mereka. 30, ratapan kuat, teriak pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu-abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu. Dalam sekejap mata kemasyuran, kemewahan, kemegahannya hilang lenyap ketika mengalami murka Tuhan. Karena itu hati-hatilah dengan hidup kita saudara saat ini, biarlah kita terus berserah pada Tuhan, ya, dan jangan mau tergoyah saudara, ya, dan jangan sombong seperti Tirus. 31, mereka menggundul diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis, jiwa merana karena engkau. Suatu ratapan yang pahit. 32, dalam meratap karena engkau mereka mengucapkan menangiskan ratapan. Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Kalau tadinya orang memuja-muja Tirus adalah kota yang mewah, yang megah dengan segala kemasyurannya. Tiba-tiba ketika ditimpa oleh murka Tuhan, berubahlah nyanyiannya menjadi, ya, siapa dikatakan di sini, ya. Tangisannya berubah menjadi mereka menangis sambil mengucapkan ratapan. Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Dari kemegahan berganti pada kesedihan. Dalam hidup ini kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan mata. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bagian kita hanyalah hidup berserah dan terus mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak dipermalukan sama dengan Tirus saudara. Dari kemegahan turun ke dalam penderitaan. Ya, Tuhan berkata mereka dimusnahkan. Ayat 33, sesudah barangmu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan banyaknya hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Bahkan kekuasaan dan kegemilangan Tirus itu, dia, ya, digunakan untuk melakukan dan terus menambah kesombongan atas kehidupannya. Dia meninggikan diri atas banyaknya harta, ya. Ayat 34, sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tirus ini mengalami satu hal yang sangat-sangat, ya, sangat-sangat menyedihkan kalau saya bilang, ya, dari kegemilangan, kemewahan, kemasyuran tiba-tiba ditenggelamkan. Ayat 35, orang pesisir kaget semua melihatmu, raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut, pedagang. Ayat 36, pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu, akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ketika murka Tuhan turun, tidak ada seorang pun bisa mengelak. Karena itu, selama Tuhan beri kita nafas hidup, kesehatan, kekuatan, biarlah kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Biarlah terus kita mau merendahkan diri dan mengakui dan berkata, Tuhan, semua yang kami miliki itu bukan daripada kami sendiri, tapi dari Tuhan. Dalam segala apapun kami mau mengakui Tuhan dalam setiap laku kami. Kami tidak ingin menjadi seperti Tirus yang sombong dan angkuh. Tapi kami mau Tuhan selalu belajar untuk merendahkan diri di kaki-Mu. Biarlah terus hari-hari ini kami mau hidup bagi kebenaran-Mu, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Selama kami masih ada di hari-hari ini, tuntun kami terus untuk terus beriman dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, bahkan atas masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kami menyerahkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh merenungkan, bahwa kami merenungkan apa yang harus kami renungkan di hidup ini. Karena itu kami mau berkata, kalau kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri, mengaku setiap pelanggaran kami, maka Tuhan Engkau akan menolong kami. Bukan karena tangan-Mu yang kurang panjang, bukan karena telinga-Mu yang kurang tajam, tetapi dosa kami menjadi penghambat yang baik bagi hidup kami. Bahkan dosa kami akan bersaksi melawan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami terus hidup dalam perkenanan-Mu. Bahkan semua hal yang belum berkenan, Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk terus dibaharui, dipulihkan dari hari ke hari. Dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan kami, Tuhan, tolong bawa keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Setiap anggota keluarga kami yang belum bertobat, Tuhan, jamah hatinya, bawa kembali kepada pertobatan-Mu. Berkati suami-suami dalam pekerjaan, menjadi imam, juga istri menjadi penolong, anak-anak dalam sekolah mereka, kuliah, pekerjaan juga Tuhan menolong. Bahkan untuk jodoh mereka, kami percaya Tuhan, Engkau mempertemukan dengan yang terbaik. Anak-anak kami tidak akan salah melangkah dalam hidup mereka karena Tuhan menyertai. Kami berdoa biar keluarga kami menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan juga terus memberkati, menyertai seluruh anggota besar keluarga kami, oma, opa, orang tua, para single parent. Tuhan menyertai bahkan di usia senja. Tuhan memberikan kekuatan. Semua anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah. Setiap saudara yang mengalami sakit malam hari ini, sakit apapun, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan imani, percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena dosa, ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau turut menyembuhkan, yang terutama kesembuhan secara jiwa. Kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang ingin keluar dari amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, yang ingin keluar dari ketakutan, depresi, kecemasan, dalam nama Yesus Engkau yang sanggup melepaskan. Bahkan Tuhan Engkau menjawab setiap mereka yang berdoa, yang berkekurangan. Tuhan menolong secara materi, bahkan makanan yang mereka butuhkan Tuhan juga menolong. Orang-orang yang terikat dengan hutang piutang, Tuhan tolong. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk dengan persoalan-persoalan mereka lewat WA, SMS, Tuhan Engkau yang mengetahui, kami lepaskan berkat dan Tuhan Engkau turut bekerja. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang punya kerinduan untuk memiliki keturunan, Tuhan percayakan segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini, shalom dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, Tuhan menyertai dalam mereka mengemban tugas. Bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati, Tuhan kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Taruh orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih buat segala hal terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah anugerah-Mu Tuhan curahkan. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap
TNI Polri yang ada di garis terdepan menjaga NKRI ini. Tuhan melawat dan memberikan kekuatan kesatuan. Kami tolak segala roh-roh kekerasan yang coba menghancurkan bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan, Engkau terus memberkati para dokter, perawat, suster yang juga terus ada di garis terdepan menghadapi COVID. Kami berdoa terjadi kesembuhan massal. Kami tolak kematian massal. Kami percaya Tuhan terus bekerja. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan virus corona. Jika Tuhan masih mengizinkan kami hidup, kami akan disembuhkan. Yang terinfeksi hari ini mengalami kesembuhan. Tapi jika sudah waktunya Tuhan panggil hidup kami tahu bagi kami mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Bapa. Berkati semua negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Bahkan semua yang akan terjadi ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain percaya pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, keuanganmu, kesehatanmu. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidupmu, doakan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan misbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh mengalami Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mulah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.